Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman. Semoga teman-teman semua selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Pada sore hari ini saya sedang berada di lahan porang yang kedua teman-teman, yaitu lahan porang yang dekat sawah. Ini sawahnya alhamdulillah sudah pada tandur. Ini sudah mungkin di umur sebulan rata-rata teman-teman padinya ya. Ini alhamdulillah tuh, termasuk punya kita juga alhamdulillah udah mendekati umur padi ke 40 hari teman-teman ya. Kenapa saya berada di lahan porang yang kedua? Karena jujur setelah dilakukan pengecoran yang kedua pada beberapa minggu ke belakang, saya belum pernah nengok lagi ke lahan porang yang kedua ini teman-teman. Jadi saya penasaran ingin tahu perkembangannya porang kita di lahan porang yang kedua setelah dilakukan pengecoran yang kedua ya, pada musim yang kedua teman-teman. Dan kebetulan juga ini semua gulmanya sudah dibersihkan teman-teman ya, di dalam sana. Nah, di dalam sana itu gulmanya sudah bersih semua ya. Itu alhamdulillah di sini nggak tahu berapa hari, sebanyak 6 orang di sini kita membersihkan gulma karena keinginan kita walaupun sudah di musim kedua kita ingin rawat dengan baik porangnya. Dan perkembangan porangnya seperti ini teman-teman ya. Ini setelah dilakukan pengecoran yang kedua dan sudah dilakukan penyiangan gulma teman-teman ya. Gulmanya sudah dibersihkan, sudah seperti ini, sudah nggak kelihatan teman-teman tuh gitu ya. Ini nggak tahu ini seperti apa ini jadinya nih. Seperti ini teman-teman, tanaman porang kita setelah dilakukan pengecoran yang kedua. Padahal pengecoran itu masih dilakukan sebanyak 4 kali lagi targetnya teman-teman, kalau kita mengacu pada musim yang ke-1. Karena pada musim yang ke-1 kita melakukan pemupukan kocor itu sebanyak 6 kali. 4 kali dilakukan di bawah ke batang dan 2 kali dilakukan di atas di shower teman-teman ya. Ini seperti ini pertumbuhannya. Jadi pada musim kedua pun kita targetkan sama pemupukannya sebanyak 6 kali ya. Jadi 4 kali nanti di bawah di batang dan 2 kali akan kita shower. Dan pada saat ini baru dilakukan pengecoran yang kedua teman-teman ya. Sudah seperti ini tanaman porangnya ya. Ini sama sekali siringan dan gulutan itu sudah tidak kelihatan teman-teman. Ini seperti ini ya tanaman porang kita setelah dilakukan pengecoran yang kedua teman-teman. Ini. Nah, ini dekat saung kita. Nah, ini saung kita ya. Seperti ini. Nah, kita coba lihat seperti apa. Nah, ini teman-teman. Nah, ini tanaman porang kita. Tuh. Sudah tidak terkepal ya, lewat satu pergelangan tangan pun tuh. Ini. Nah, ini juga nih. Ini gede banget ini ya. Jadi ini. Dan ini alhamdulillah tuh gulutannya udah bersih karena kita telah melakukan penyiangan gulma. Dan gulmanya itu semuanya diturunkan ke bawah teman-teman, ke siringan ya. Seperti ini ya. Jadi semua diturunkan ke siringan biar di sini bersih. Kenapa kita turunkan ke siringan? Agar si rumput-rumput atau gulma-gulma yang sudah kering dan akan berproses pada pelapukan si gulmanya, dia tidak menempel ke batang porang gitu teman-teman ya. Karena kalau gulma yang sudah mengalami pelapukan
menempel ke batang porang, ditakutkan nanti akan menyebarkan jamur gitu ya, karena ketika gulma itu sedang proses pelapukan dia akan memunculkan jamur. Nah, yang kita takutkan gulma ketika tidak dibuang ke siringan itu akan cepat menyebarkan jamur teman-teman ya, karena bahaya di tanaman porang itu, nah ini seperti ini, bahaya di tanaman porang itu sebenarnya hanya jamur teman-teman ya, hanya jamur. Makanya kita bersihkan semua, dan nanti ini ketika sudah bosok gulmanya ini sudah bosok, rumputnya sudah bosok, sudah campur dengan tanah, nanti akan kita taikan lagi ke gulutan teman-teman ya. Itu rencana kita ini. Nah, seperti ini perkembangannya teman-teman. Saya berada di bawah teman-teman ya, nih di bawah porang kita nih. Ini porang kita di musim yang kedua setelah dilakukan pengecoran yang kedua dan penyiangan gulma teman-teman. Seperti ini ya. Nah, ini sudah di bawah, dan karena di musim kedua perkembangannya alhamdulillah bagus. Ini yang porangnya lambat jadi itu dia nggak kebagian matahari teman-teman, akhirnya bulak belok tuh ya, bulak belok seperti ini nih. Ini tuh karena dia sudah nggak bisa keluar untuk mencari cahaya matahari teman-teman ya. Ini seperti ini alhamdulillah. Nah, ini, dan nanti rencananya mungkin di 1-2 minggu ke depan, di akhir Desember mungkin kurang lebih, kita akan melakukan pengecoran yang ketiga, sama masih di kocor di bawah teman-teman. Cuman pengennya kalau kita pas Buddha rezeki, apa ada rezeki lah, rencananya sebelum dilakukan pengecoran yang ketiga itu kita mau melakukan pemupukan organik teman-teman ya. Jadi akan kita pupuk organik, karena di musim ke-1 pun kita sama melakukan pemupukan organik ya. Jadi mudah-mudahan ada rezekinya. Pengennya sebelum dilakukan pengecoran yang ketiga, kita melakukan terlebih dahulu pemupukan organik grandul ya. Kenapa grandul di kisaran bulan Desember? Karena grandul itu kan lambat untuk dimakan ya, untuk dicerna oleh porang, sehingga mudah-mudahan pengennya ketika masuk ke bulan Februari atau Maret, porang kita masih tumbuh dengan baik, akhirnya si grandul itu sudah bisa dicerna dan dimakan ya, gizinya, pupuknya sama porang gitu ya, gitu. Kalau kita melakukan pemupukan grandul di kisaran Januari Februari, mungkin si grandul itu zatnya tidak termakan oleh porang karena sudah mendekati mungkin kedorman ya, sudah mendekati kedorman. Kalau di pupuk grandulnya di kisaran Desember ya, mudah-mudahan masih termakan sama tanaman porangnya gitu teman-teman ya. Makanya rencana kita mudah-mudahan ada rezekinya, kita akan melakukan terlebih dahulu pemupukan organik grandul ya, itu sebelum melakukan pengecoran yang ketiga teman-teman. Ini, nah ini teman-teman tuh, kita akan coba lihat dari tunggul ini teman-teman ya. Nah, dari tunggul ini, karena kita sudah tidak bisa melihat nih, kita akan coba melihat tanaman porang dari atas tunggul teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman, porang kita tuh setelah dilakukan pengecoran yang kedua dan penyiangan gulma pada tanaman porang di musim kedua teman-teman. Seperti ini ya. Ini tuh, alhamdulillah rata semua, hijau ke ya, warnanya sudah hijau karena mungkin banyak pupuk ya, terjamin pupuknya tuh.
Alhamdulillah teman-teman, mudah-mudahan bahaya jamur itu bisa diantisipasi seminimal mungkin ya, karena sebagaimana yang saya katakan tadi bahwa musuh porang itu hanya jamur ya, yang berbahaya itu hanya jamur. Ini mudah-mudahan bisa diantisipasi oleh teman-teman kita. Nah ini seperti ini perkembangannya teman-teman ya, tuh. Dan itu ada di bagian sebelah kanan itu juga tuh, alhamdulillah tuh pertumbuhannya tuh. Seperti ini pertumbuhan teman-teman, pertumbuhan tanaman porang kita di musim yang kedua setelah dilakukan pemupukan yang kedua. Saya sangat senang teman-teman, karena apa yang kita perjuangkan, apa yang kita usahakan ya, walaupun belum terlihat hasilnya tapi sudah terlihat lah perkembangannya gitu teman-teman ya. Nah ini sudah tidak bisa lewat, awalnya ini jalan ya teman-teman ya, udah mepet ini kalau nggak dihalang. Nah ini dihalang sama teman-teman kita pakai bambu nih ya, kalau nggak dihalang udah jalannya nggak kelihatan tuh, seperti ini. Nah, tuh teman-teman, ini tanaman porang kita ya, dan kita ingin melihat tanaman porang kita yang ada di sebelah kanan ini. Nah ini nah ini juga perkembangannya seperti ini teman-teman. Tuh, ini yang ada di sebelah kanan ya. Tuh. Seperti ini. Kita masuk bagian dalam tuh, ya. Nah. Tuh. Aku pegang. Nah. Ini. Wah, jamur tuh. Tuh teman-teman, jamur tuh. Ya, ada jamurnya. Mudah-mudahan teman-teman kita cepat mengontrol tanaman hama jamurnya ini. Udah kena jamur ini, waduh, bahaya. Nih, bosok teman-teman. Kita coba lihat pada bagian yang lain. Nah, nih pada bagian yang lainnya. Aduh, jamur sudah mulai menampakkan taringnya ini teman-teman. Ini bahaya jamur tuh, waduh, gawat jamur. Nih ini kena jamur teman-teman, tuh ini kena jamur tuh ya. Jadi bahaya tanaman porang itu hanya jamur teman-teman. Ini tuh. Ya mudah-mudahan cepat diatasi lah sama teman-teman kita jamurnya, karena memang kebetulan proses penyiangan gulma itu masih memerlukan beberapa waktu, beberapa hari ke depan ya, mungkin sekitar 3-4 hari ke depan masih melakukan penyiangan gulma di lahan yang lain teman-teman ya, sehingga controlling jamur itu belum bisa intens ya. Teman-teman kita belum bisa secara fokus mengontrol jamur karena masih melakukan penyiangan gulma di tempat yang lain ya, di lahan yang baru dan di lahan yang pertama teman-teman. Dan juga
Di tengah-tengah itu di atas ada yang besar ya. Dulu ketika sebelum ekor kuda sudah di ketinggian 1,62 teman-teman ya. Ayo kita coba lihat bagaimana perkembangan porangnya di atas teman-teman. Ini sudah bisa jalan ini. Kita coba ke atas teman-teman ya. Kita ingin lihat apakah kita dari atas bisa melihat ke bawah atau tidak teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh. Wah. Ternyata jalannya sulit banget. Ini kita sudah berangkang, bener-bener berangkang. Waduh. Nih teman-teman. Ini kita di bawah berangkang bener-bener. Nih, waduh. Sulit. Nah, ini kan. Ini sudah dilakukan penyiangan teman-teman ya. Alhamdulillah nggak begitu menakutkan jalannya karena ini udah bersih ya. Udah bersih, glutennya bersih. Ini tuh alhamdulillah teman-teman. Seperti ini ya perkembangan tanaman porang kita. Ini kita lihat dari bawah teman-teman ya. Waduh, itu pada jungkel kayaknya teman-teman. Ada nggak tahu ini nanti pengecoran yang ketiga seperti apa ini nantinya. Waduh, tuh nggak kebagian lahan ya. Nah, nggak kebagian lahan tuh. Orangnya sudah di bawah. Jamur juga. Waduh, itu pada patah teman-teman. Ini nih yang dibilang sama teman kita. Nih, bengkok-bengkok. Waduh. Tuh. Udah bengkok. Ini di bawah kita. Di bawah ini teman-teman. Sudah di atas saya tuh. Ya. Ini di bawah nih. Kita di bawah. Waduh, ini patah ini. Waduh, sayang. Wow, ini yang dibilang sama teman kita nih. Sayang teman-teman. Mungkin ini waktu itu dia masih muda ya. Masih berat ke daun, ada angin campur hujan. Akhirnya dia patah. Belum kuat. Ya, belum kuat. Ya, mudah-mudahan selamat lah. Sebuah resiko mungkin. Sebuah resiko. Nah, jamur tuh. Waduh, jamur. Bahaya jamur. Bahaya jamur teman-teman. Gawat. Tuh, nggak kelihatan. Tidak kelihatan. Kita coba cek. Ada yang gede banget. Wah, jamur ini gawat ini. Nah, wow. Wah, ini teman-teman. Ini tanaman porang kita teman-teman. Wow. Nih. Tanaman porang kita. Nih. Seperti ini teman-teman. Oh. Nah, alhamdulillah kita juga nanam cabai. Ini sudah pada matang teman-teman. Ya, memanfaatkan lahan. Kita sambil ngambil cabai yang sudah matang-matang ya. Lumayan buat nyambel. Nih, ada cabainya. Banyak juga nih ternyata.
Nih, tuh banyak teman-teman. Memanfaatkan lahan, selain menanam porang, kita juga menanam cabai, barang 1 atau 2 batang. Ya lumayan buat nyambel di rumah. Seperti ini. Ini sudah 1 musim berarti teman-teman ya. Pohon cabai kita itu sama ketika tanamnya itu pas di musim pertama ini tanamnya. Dan sekarang masih hidup ini. Tuh. Berarti hampir seumuran sama porang kita, hampir 2 musim. Lumayan. Banyak juga. Banyak teman-teman. Dikit lagi. Nah, beres. Nah, ini teman-teman ya. Ini tengah-tengah nih. Nih. Gedenya seperti ini. Kita turun lagi teman-teman ya. Wah, ini bahaya jamur nih. Waduh. Jamur. Tuh, jamur. Ini harus koordinasi dengan teman-teman nih. Tuh jamur tuh, waduh, gawat. Teman-teman harus cepat mengantisipasi jamur nih. Waduh. Mudah-mudahan nggak terlalu menyebar begitu parah teman-teman. Ini kita menuju ke bawah. Ini masih ada yang baru tunas nih teman-teman ya. Ini nggak tahu nantinya kemana ini. Udah nggak kebagian lahan dia. Ya. Nih. Tuh. Waduh, jamur teman-teman. Jamur bahaya, jamur bahaya. Bahaya jamur. Jamur. Ini baru di bulan Desember teman-teman. Karena mungkin curah hujan agak tinggi dan lembab, sudah tidak ada cahaya sehingga proses penyebaran jamur itu cepat banget itu ya. Ini kita nunduk teman-teman ya, berangkang ini jalannya. Aduh, sulit. Nih ada masih baru mulai. Nah, nggak tahu ini nantinya. Tuh. Nah. Aduh, sulit. Aduh, sulit. Nah, kita sampai lagi ke saung. Ya. Ini. Sampai lagi ke saung. Nah, di sini juga ada tanaman cabai tuh. Ya. Jadi seperti ini teman-teman. Alhamdulillah saya bisa mengontrol tanaman porang kita
setelah dilakukan pengecoran yang kedua dan dilakukan penyiangan gulma teman-teman ya. Alhamdulillah perkembangannya seperti ini. Nah ini seperti ini teman-teman ya. Tuh. Untuk itu kepada teman-teman, terima kasih sudah mengikuti jalan-jalan saya ke kebun porang di lahan yang kedua untuk melakukan pengontrolan setelah dilakukan pengecoran yang kedua dan penyiangan gulma. Perkembangannya seperti ini teman-teman. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.